Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu wastanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Khos kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pijakan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Bapak sekalian, ada yang belum punya buku Kitabul Adab Sahih Bukhari, silakan bisa diambil. Ya. Yang lama udah ya, yang baru ya. Bukunya lama ini. Bisa lagi insyaallah. Masih ada beberapa yang belum? Iya. Masih berapa orang? Itu bukan ya? Ya, tunjuk cari. Oke. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Kok udah dihidupin? Ya. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sampai di antum nomor berapa hadisnya sekarang? Iya. 6. Ya, 6 9. Ya. 6039. Silahkan dilihat karena nomor hadisnya berbeda dengan punya saya. Yaitu bab kaifa yakunur rajul fi ahlihi. Bab bagaimana seseorang berada di tengah keluarganya. Hadis nomor 6039. Ya, bab kaifa yakunur rajul fi ahlihi. Bab bagaimana seseorang berada di tengah keluarganya. Qal haddatsana Hafiz Ibn Umar haddatsana Syu'bah anil Hakam an Ibrahim anil Aswad qal sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Ibrahim anil Aswad bercerita bahwa beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Apa yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah keluarganya? Qalat, Aisyah berkata, kana fi mihnati ahlihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berada di pekerjaan keluarganya. Mihnah keluarga, pekerjaan. Fa idza hadaratis salatu qama ila shalah. Jika hadir atau datang as-salatu waktu salat, qama ila shalah. Ia berdiri menuju salat. Ikhwas sekalian, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Dan beliau menceritakan bahwa beliau senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, yarhamukallah. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Seorang pemimpin negara, panglima perang. Tapi kalau sudah di rumah, beliau tidak segan-segan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah.
Pekerjaan-pekerjaan rumah itu seperti apa? Menyapu, nyuci baju, ngepel, cuci piring, dan seterusnya. Masya Allah, ini contoh Rasulullah SAW, contoh untuk kita semuanya. Makanya ikhwas sekalian, kalau kita pulang nanti, jangan mentang-mentang kita sudah tiap bulan kirim uang, mentang-mentang kita sudah lama nggak di rumah, menjadi raja di rumah sendiri. Ikhwas sekalian, tidak nyunah itu ya, tidak nyunah. Iya, bolehlah. Mungkin istri juga akan tahu lah. Kita datang, kita disuguhi teh dan seterusnya. Tapi coba bayangkan, seandainya nanti kita pulang ke rumah, kita tidak segan-segan nyuci. Bu, mana cuciannya, saya cucikan. Seneng kali istrinya. Ini ada apa? Ini dapat apa ini di Saudi gitu kan? Nanti istri tetangga juga nyurusin. Masya Allah, coba betapa senangnya. Ini rahasia rumah tangga Rasulullah SAW. Bukan ada sebagian daerah yang katanya kalau ada suami rela mencuci baju istrinya, berarti dia rendah. Tapi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak demikian. Justru di situ akan terbangun sebuah kerjasama yang baik, saling percaya, saling menghormati satu dengan yang lain, dan saya yakin keharmonisan rumah tangga akan lebih terasa. Kita benar bahwa tanggung jawab nafkah, kita capek kerja di rumah, di luar rumah, kita mencari nafkah untuk keluarga. Tapi ingat, tetap saja kita adalah bagian dari keluarga tersebut. Kita adalah pemimpin, dan sebaik-baik pemimpin adalah yang memberi satu teladan yang baik. Anak-anak akan melihat, bukan karena kita melakukan itu untuk dilihat sama anak-anak, tapi itu bagian dari sebuah tarbiyah, bahwa tangan kita sangat akrab dengan pekerjaan rumah. Dari situ anak juga akan belajar. Jika dia anak laki-laki akan belajar, menjadi laki-laki tidak harus kemudian dia pandai memerintah saja. Dia akan belajar dari kita. Ketika anak kita perempuan pun akan melihat bahwa profil seorang suami, profil seorang ayah yang baik adalah demikian, sehingga suatu saat bisa saja dia mengajari suaminya dengan cara-cara yang baik. Kita menghadirkan ini dalam kehidupan kita karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka ya kalau masak-masak sekedarnya, mestinya kita harus bisa. Saat-saat istri kita sakit, syafa'allah, saat-saat istri itu berhalangan, itu kita bisa melakukannya, bisa menggantikan. Kalau masih punya bayi, ganti-ganti popok lah, sekedar ganti popok bisa kita belajar. Memandikan bayi harus belajar. Masa kalau sekedar nyeplok telur masa enggak bisa, gitu kan? Istri sakit akhirnya semuanya harus beli, ya. Itu. Ada hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan rumah yang semestinya kita. Maka saya yakin akan menjadi sebuah kejutan ketika nanti Bapak sekalian pulang ke rumah kemudian meneladani Rasulullah SAW dalam hal pekerjaan rumah, akan membuahkan satu rasa cinta yang lebih kepada kita semua. Insya Allah. Sebaik-baik contoh, bayangkan pemimpin negara tidak punya pembantu. Pemimpin negara melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Adakah pada zaman ini presidenkah,
atau rajakah yang kemudian memiliki sifat yang demikian? Semakin takjub kita dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar bukan manusia biasa. Dan Allah menjadikan nabi itu dari kalangan manusia agar bisa dicontoh. Allah mampu menurunkan malaikat untuk menjadi nabi kita. Tapi Allah memilih dari kalangan manusia. Mengapa? Agar bisa dicontoh. Agar bisa dicontoh. Maka sebegitu kontrasnya ya, pemimpin negara kemudian dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan beliau menjahit bajunya sendiri, ya, terkadang mencuci bajunya sendiri. Kita terlalu jauh dari sikap yang beliau demikian. Seakan-akan sunnah itu kemarin-kemarin mungkin ya, bayangan sunnah itu ya pokoknya dalam masalah-masalah ibadah, dalam masalah-masalah tampilan. Tidak sekedar itu, bahkan tampilan, kemudian ibadah, kemudian bagaimana cara kita berinteraksi dengan istri dan anak-anak, kita memiliki contoh yang paling sempurna, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena kita tidak pernah baca Sahih Bukhari saja. Ini di Sahih Bukhari. Ya. Karena tidak pernah mendengar hadis-hadis seperti apa, sehingga seakan-akan kalau namanya parenting, namanya tips jadi suami yang baik, itu selalu buku-bukunya dari Barat. Mengapa? Ya. Menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Kenapa buku-buku rujukannya dari Barat? Kita punya dalam kita hadis. Romantisme, siapa yang lebih romantis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu yang paling romantis. Bahkan ada satu penelitian bahwa kalau ada film-film romantisme di sebuah negara, berarti negara itu sedang krisis romantisme. Jadi, kalau film-film Barat yang menunjukkan romantisme antara suami istri, itu berarti Barat sedang krisis romantisme dalam rumah tangga. Terus sekalian, Rasulullah SAW sebaik-baik contoh, sebaik-baik teladan, dan itu harus tertancap betul dalam diri kita agar semakin semangat kita dalam mempelajari kepribadian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, bab al-miqatu minallahi ta'ala. Bab cinta, miqah itu mahabbah. Ya? Oh iya. Wa idza hadaratis salat qama ila salat. Hadis yang tadi. Ketika beliau itu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, ketika datang waktu salat beliau pergi ke masjid. Selalu yang menjadi tanda Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau mengakhiri pekerjaan-pekerjaan rumah ketika beliau mendengarkan azan. Beliau berhenti dari pekerjaannya, kemudian pergi ke sholat. Ini tentu gambaran-gambaran secara umum. Dalam kondisi-kondisi tertentu ada tugas-tugas luar, ya. Misalnya peperangan yang membutuhkan berhari-hari atau pekerjaan-pekerjaan luar yang lain, tentu Rasulullah SAW juga berada di luar. Tapi ketika berada di rumah, beliau memposisikan diri sebagai anggota dari rumah tangga itu. Tapi sekali lagi, meski demikian, ketika Allah memanggil melalui panggilan adzan, panggilan Allah lebih beliau utamakan. Dan ini menggabungkan dua sikap yang baik, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan anggota rumah tangga baik, bahkan kemudian dengan seluruh manusia baik. Ada suatu kaidah, kalau kita memiliki hubungan yang buruk dengan sesama manusia, teliti hubungan kita dengan Allah. Kalau kita ada hubungan buruk
dengan sesama manusia, lihat teliti, karena di sana pasti ada yang error antara hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah satu kaidah yang berlaku dan bisa dibuktikan dalam keseharian kita. Maka Bapak sekalian, tetap saja karena salat adalah bagian terpenting dalam Islam dan itu media kita untuk berinteraksi dengan Allah, media kita juga untuk bertemu dengan kaum muslimin yang lain, untuk saling mengetahui kebutuhan satu dengan yang lain, memberikan perhatian, memberikan senyum, bersalaman, menumbuhkan satu kecintaan di antara kaum muslimin. Selanjutnya bab al-miqatu minallahi ta'ala, bab kecintaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Qal haddatsana Amr bin Ali qal haddatsana Abu Asim an Ibnu Jurayj qal akhbarani Musa bin Uqbah an Nafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, idza ahabballahu al-'abda, jika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, Allah akan memanggil Jibril. Kalau Allah sudah cinta, Allah akan memanggil Jibril. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka kamu cintailah dia. Ini perintah Allah untuk siapa? Jibril, agar dia mencintai hamba yang dicintai oleh Allah. Fayuhibbuhu Jibril. Kemudian Jibril mencintainya. Fayunadi Jibril, gantian sekarang. Jibril memanggil fi ahli sama, di penduduk langit. Apa yang diserukan oleh Jibril? Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah telah mencintai seorang itu, maka cintailah kalian dia. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Maka kemudian mencintainya siapa? Penduduk langit. Penduduk langit kemudian mencintainya. Tsumma yudha'u lahu al-qabulu fi ahlil ard. Kemudian diletakkan lahu untuknya al-qabul, diterima, fi ahlil ardi, di penduduk bumi. Ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah, ini kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, Allah akan melakukan ini semuanya. Berantai dari Allah mengabarkan kepada Jibril, aku mencintai fulan, kamu cintai dia. Jibril mengumumkan di penduduk langit semuanya. Kemudian setelah itu turun cinta itu ke bumi. Baik cinta penduduk bumi itu langsung atau perlu waktu. Maka ikhwas sekalian, pertama kita melihat bahwa ini hadis terkait ghaibiyat, terkait sesuatu yang gaib. Allah gaib, malaikat juga gaib, penduduk langit juga gaib. Kita tidak percaya kecuali karena Rasulullah SAW yang mengabarkan ini. Kalau Rasulullah SAW tidak mengabarkan ini, kita juga tidak tahu, karena itu sesuatu yang tidak tampak. Tapi karena keimanan kita kepada yang gaib menuntut kita untuk mengimani apapun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan harus melahirkan sebuah keyakinan dalam hati. Sekarang ini muncul pemikir-pemikir yang kemudian seakan-akan mencoba untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam akal. Tapi perlu kita sampaikan bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dinalar oleh akal. Sebagaimana mata terbatas. Kalau saya tanya, apa yang di belakang tembok ini? Kita bisa tahu? Ini nyata. Tapi mata kita terbatas. Telinga kita
Bisakah kita mendengar apa yang diucapkan saudara-saudara kita yang sedang di pasar sana? Tidak bisa kita dengar. Ya. Ini menunjukkan bahwa indera kita pun terbatas. Maka ada hal-hal juga yang tidak bisa kita nalar dengan akal, terbatas. Terutama hal-hal yang gaib, terkait ilahiyat, terkait ketuhanan Allah, terkait malaikat dan makhluk-makhluk gaib yang lain. Maka kalau ada orang yang mencoba untuk membuat keraguan dalam diri kita, kamu gitu aja percaya sih, maka kita bisa jawab, kamu percaya sama strom? Ya, benar ini strom? Nggak ada kok, nggak terlihat. Strom kelihatan? Yang kelihatan apanya? Kabelnya. Tapi stromnya? Oke, sini. Strom saja dia. Ya. Nggak ada apa-apanya, kabel ini kok. Kabel. Kalau dia takut, nah ini. Kalau kamu takut, mengapa kamu takut? Ada stromnya, mana stromnya? Tidak kelihatan. Maka ada hal-hal yang tidak kelihatan tapi ada. Ada hal-hal yang tidak kelihatan tapi ada. Buktinya strom itu. Kalau kamu bisa takut dengan ini, sementara itu tidak terindra, sama. Saya percaya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, meskipun itu tidak terlihat. Saya percaya karena saya percaya apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW pasti benar. Kalau sekalian dimuliakan oleh Allah, ini satu prinsip keimanan yang harus tertancap tajam dalam diri kita. Karena tadi kita hidup di zaman yang upaya orang-orang kafir untuk membuat keraguan-keraguan terhadap syariah Islam, membuat keraguan-keraguan terhadap kejujuran Rasulullah SAW selalu diupayakan sedemikian rupa. Seakan-akan dibungkus bahwa ini adalah sebuah ilmu, sebuah nalar, tapi tidak, ya, tidak demikian. Tayyib. Kemudian jika di langit sudah mencintai orang itu, turun ke bumi, orang akan mencintainya. Perlu kita ingat, mencintai tidak bisa serta-merta. Rasulullah SAW memulai awal dakwahnya, beliau dibenci oleh orang-orang Quraisy. Bukan berarti kemudian, ini Rasulullah kok bisa dibenci? Harusnya dicintai. Maka perlu proses. Para ulama juga demikian. Mereka membuat satu pembaharuan, mungkin awal mulanya dibenci, tapi kemudian mendapatkan cinta. Kalau kita melihat dari kisahnya Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau diuji, ketika beliau mengatakan apa? Al-Quran adalah kalamullah. Sementara waktu itu penguasa mengatakan Al-Quran makhluk. Di penjara, demikian, dan seterusnya. Tapi pada saat ini lebih dikenal siapa? Imam Ahmad atau yang memenjarakan? Yang memenjarakan malah nggak dikenal siapa dia. Tapi Imam Ahmad semuanya juga. Ini satu bukti bahwa cinta untuk penduduk bumi, kalau penduduk langit mereka memang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ketika ada perintah bahwa Allah sudah mencintai, otomatis mereka nggak berpikir dua kali. Tapi untuk penduduk bumi ini yang punya nafsu, ini dia perlu waktu. Kadang gitu, ternyata beliau benar dulu begini dan seterusnya. Perlu waktu. Maka ketika kita membaca hadis ini, tidak kemudian kok orang-orang pada benci saya ya, kita perlu melihat benci mereka itu karena apa. Kalau karena sikap kita, akhlak kita, berarti akhlak kita yang harus kita perbaiki. Tapi kalau membenci karena apa yang kita bawa, tinggal tunggu waktu saja. Lambat laun mereka akan mencintai kita. Cepat atau lambat mereka akan mencintai kita, karena ini sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, satu lagi. Bab al-hubbu fillah. Bab
cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Qal haddatsana Adam qal haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajidu ahadun halawatal iman, tidak mendapat seseorang tidak mendapat manisnya iman hatta sampai yuhibbal mar'a, mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintainya kecuali karena Allah. Iman itu manis, tapi yang merasakan manisnya iman hanya orang-orang yang memiliki syarat-syarat ini. Pertama, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Bagaimana bukti seseorang itu mencintai karena Allah? Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Siapapun, termasuk dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Kalau kita mencintainya karena Allah, kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah. Ketika bertentangan antara perintah dia dengan perintah Allah, kita dahulukan perintah Allah. Istri minta kita korupsi, korupsi dilarang oleh Allah. Saat itu kita bisa mengukur kita itu lebih cinta siapa, cinta Allah atau cinta istri. Karena terkadang seorang suami itu jadi nakal karena pengaruh istri, karena tuntutan istri. Istri minta ini, ternyata gajinya cuma segitu. Apa terus yang dia lakukan? Gimana ya bisa dapat uang ya? Ini cinta bukan karena Allah. Mengorbankan larangan Allah demi ridha istri. Ini. Makanya kalau sekalian, kita perlu manage cinta kita, baik cinta kita kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, atau kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Bagaimana kualitas cinta kita sampai pada satu kualitas cinta karena Allah. Karena itu yang akan menjadikan kita merasakan manisnya. Dan saya yakin ya, keimanan itu betul-betul akan terasa ketika kita bisa mendahulukan cinta Allah daripada ini. Ada dalam hadis yang lain sahih disebutkan, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda alaihin nas. Barang siapa mencari ridho Allah meski dengan kebencian manusia, Allah akan ridho, dan Allah akan menjadikan manusia ridho kepadanya. Gimana? Barang siapa yang mencari ridho Allah meski dengan kebencian manusia, Allah akan ridho dan Allah akan menjadikan manusia ridho kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencintai ridho manusia dengan murka Allah, dengan kebencian Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya. Allah Maha tahu dengan segala apa yang kita lakukan, apa yang ada, yang tersembunyi dalam hati kita. Ini. Maka berusaha kita memanage. Sementara ini cinta kita kepada istri seperti apa? Ya. Kalau ternyata masih ada tadi kita memenangkan permintaan istri, kalau harus melanggar larangan Allah, jangan sampai. Orang tua juga demikian, anak-anak juga demikian, jangan sampai. Dan pastikan di situ ada kenikmatan. Kalaupun kita berlindung kepada Allah, kalaupun kemudian istri sampai marah-marah, anak sampai marah-marah, atau orang tua sampai marah-marah, tapi demi keridhaan Allah, suatu saat Allah akan menjadikan mereka ridho dan cinta kepada kita. Meski mungkin pada saat itu kita sakit, dikata-katakan misalnya demikian, atau sampai kemudian ciut, saya yakin suatu saat Allah akan melapangkan hati kita dengan kecintaan mereka kepada kita. Karena siapa yang memiliki hati istri dan keluarga kita? Allah. Siapa yang membolak-balikkan hati mereka?
Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mampu untuk mengubah. Maka para sahabat radhiyallahu anhu ketika bercerita setelah mereka masuk Islam, mereka mengatakan, sungguh dulu Muhammad itu adalah orang yang paling aku benci di atas muka bumi ini, tapi sekarang dia menjadi orang yang paling aku cinta, bahkan lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri, bahkan dari diriku sendiri. Masya Allah. Itu yang kemudian melahirkan manisnya keimanan. Para sahabat berani untuk mengobarkan dirinya asal Nabi Muhammad selamat, sampai demikian ya. Mengapa? Karena cinta yang mereka bangun, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini halawatul iman. Kemudian yang kedua, wa hatta an yukdhafa fin nar ahabbu ilaihi min an yarji'a ilal kufri ba'da id anqadhahu Allah. Seseorang akan merasakan nikmatnya iman seandainya dia dilemparkan ke api, lebih dia sukai daripada dia harus kembali kepada kekufuran. Kalaupun saya harus disiksa, dimasukkan ke dalam api, itu lebih aku sukai daripada aku harus kembali kepada kekufuran yang lalu. Ini iman akan terasa manis seandainya kita sudah punya rasa ini. Ya Allah, untung Allah memberi hidayah kepada aku sekarang lebih dekat dengan hadis, aku lebih dekat dengan sunnah Nabi, aku lebih faham sebenarnya hidup ini untuk apa. Ini dirasakan. Dulu saya nggak tahu apa-apa. Dulu ketika di Indonesia begini dan begitu. Sekarang alhamdulillah. Ini akan muncul. Iman itu nikmat. Memang dulu mungkin gaji bisa besar. Saya tinggal ke sini gaji tak seberapa. Tapi rasanya nikmat. Karena di sini saya bisa ngaji, di sini saya bisa menuntut ilmu, di sini dan seterusnya dan seterusnya. Hadirkan itu untuk merasakan nikmatnya iman. Bahkan jangan sampai, ya Allah, jangan sampai engkau kembalikan aku kepada kekufuran yang dahulu. Maka salah satu doa yang kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati. Ya, la tuzigh qulubana. Jangan engkau palingkan hati. Ba'da id hadaitana, setelah engkau memberi kami petunjuk. Karena sangat mungkin. Maka ada pepatah mengatakan lebih baik jadi mantan preman daripada mantan. Mengapa demikian? Karena bisa jadi ada seorang kiai yang kemudian justru setelah itu berubah menjadi orang yang jahat. Kemudian yang terakhir, wa hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kemudian hendaknya Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih ia cintai mimma siwahuma, dari selain kedua. Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Dan itu yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Dan bukan kemudian ini, mungkin ada sebagian orang mengatakan ini konyol sekali gitu ya. Dia rela dirinya dipanah mati demi Rasulullah. Bahkan perempuan-perempuan Madinah pada saat itu, sahabiyat, ketika pulang perang itu yang ditanyakan pertama kali bukan suaminya, bukan adiknya, bukan anaknya. Yang ditanyakan pertama, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, cintanya mereka. Bagaimana Rasul? Selamat, alhamdulillah. Kalau beliau sudah selamat, yang lain tidak ngaruh. Dikabari suaminya meninggal, dikabari anaknya meninggal, asal Rasulullah dalam keadaan baik, kami bahagia. Sampai demikian. Ini tuntutan agama, ikhwas. Tuntutan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih kalian cintai daripada ayah kalian,
anak kalian dan seluruh manusia. Kalau Rasulullah SAW dihina kemudian kita tidak tergerak sama sekali, perlu kita pertanyakan keimanan kita. Rasulullah dibuat karikatur sedemikian kemudian nggak ada rasa benci, rasa, kita perlu berantem. Ini di mana cinta kita? Kalau syariatnya dihina, kemudian kita tidak tergerak sama sekali, tentu apa reaksi? Tidak. Kemudian kita ngebom sana ngebom sini, bukan. Reaksinya tentu harus dipertimbangkan secara matang melalui bimbingan para ulama, perlu gitu. Tidak kemudian serampangan. Tapi reaksi hati khususnya awal ketika kita mendengar itu baru kita mencintai Rasul lebih daripada mencintai diri kita. Khas kalian dimuliakan oleh Allah. Ini kalau kita ingin merasakan manisnya iman, kita akan bisa merasakan itu kalau tiga-tiganya ini kita miliki. Maka kita harus proses mencintai manusia hanya karena Allah. Kemudian kita takut untuk kembali kepada kekufuran. Dan yang ketiga, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, bahkan dari seluruh manusia. Ini baru akan kita rasakan nikmatnya iman. Maka gak heran kalau kemudian Bilal rela disiksa demikian. Cukup dia mengatakan ahad, ahad, ahad. Terbayangkan gak Pak, misalnya Bapak yang saat itu jadi Bilal? Mungkin kita pernah bayangkan enak ya kayaknya jadi sahabat. Belum tentu, saat itu keras sekali ini ujiannya. Ya. Jangan-jangan kita jadi Abu Jahal. Nauzubillah. Iya. Disuruh kerja di gurun aja bukan. Maka sekalian ini nih. Kita harus hadirkan. Bagaimana para sahabat itu mencintai Nabi sampai demikian? Itu karena mereka merasakan bahwa itu manis. Itu manis. Yang mereka rasakan. Jika ada seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, kalau tidak salah. Abu Dzar Al-Ghifari, dia mengutus saudaranya, kalau kamu ke Mekah, coba lihat, cari kabar siapa sih Muhammad, karena dia mengaku Nabi. Adiknya datang, kabari demikian. Saya belum mantap kalau enggak saya kesana. Akhirnya kesana, mendengar, beriman, minta ya Rasulullah ajarkan sesuatu dari Al-Quran kepadaku. Diajari, langsung dia ke Ka'bah, baca ayat-ayat Al-Quran di sana. Langsung dipukuli sama orang, sampai pingsan. Dibawa. Aku sudah bilang sama kamu jangan melakukan ini, belum saatnya. Wahai Rasulullah, kalaupun engkau mengizinkan saya kembali membacakan itu, saya akan lakukan kembali. Saya merasakan nikmat dipukul begini karena melantunkan ayat-ayat Allah. Sampai demikian yang dirasakan oleh para sahabat itu, sampai demikian. Saya merasakan nikmat, kalau engkau izinkan saya akan lakukan lagi. Wahai, itu dipukul sampai pingsan. Setelah siuman ingin lagi ketagihan gitu. Berarti apa sih yang mereka rasakan? Itu jauh sekali dengan kita yang ya kita belum melakukan sesuatu gitu, atau bahkan kadang kita malu-malu. Masih jauh sekali ukuran keimanan kita dibanding para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, sekalian, itu yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dan senantiasa menjadikan keimanan kita semakin besar, semakin tebal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin silakan ini HP dimatikan.